Selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Inflasi di Amerika Serikat kembali meningkat dengan indeks harga konsumen yang naik secara tahunan dari 2,9% ke 3%. Data terkini ini sedikit mengurangi keyakinan bahwa inflasi telah terkendali meski telah turun dari angka 9,1% pada Juni 2022 dan masih mendekati target Bank Sentral sebesar 2%. Beragam kue khas New Orleans dibuat di Norma Sweets Bakery. Untuk membuat adonannya perlu banyak telur. Dengan lonjakan harga telur akibat perbakan flu burung di antara ayam petelur, manajer toko roti ini terpaksa menaikkan harga sambil mengorbankan sedikit laba. We trying to not jump our price up because I know this is something that's just a temporary problem, but it's almost we need help paying for these eggs. Selain harga telur, inflasi secara umum menunjukkan peningkatan. Data terkini dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan indeks harga konsumen meningkat 3% dibandingkan tahun sebelumnya. This weekend I saw so many news stories about the eggs and the price of eggs and what's going on there. If you look across the board at all sorts of food and those sorts of inputs, it's a challenge. Inflasi terangkat harga bensin dan bahan makanan. I have to cut back. I cut back on a lot of stuff because before I usually, every once in a while I'll do some impulse buy, but I don't do impulse buys anymore. I can't afford to do impulse buys, so I just come out and get what I need. Pengamat tak menyampingkan faktor musiman dengan kenaikan yang lazim terjadi pada pergantian tahun. The real headline was the fact that the inflationary picture remains intact. The disinflation narrative that we are all hoping for to some degree seems to be continuing to hit some bumps in the road, for lack of a better way of putting it. Therefore, reflation continues to be a concern, and I think these numbers across the board solidify that. Terbitnya data Debtnaker bersama dengan kesaksian hari kedua Kepala Federal Reserve atau Bank Sentral AS, Jerome Powell di Kongres. Powell menekankan kesiapan The Fed mempertahankan kebijakan restriktif. The headline and the data continue to indicate that inflation is manageable. If we settle in between a 2 to 3% net inflationary environment, I think that is a reasonable place for us to be. It continues to provide growth for the economy. I think it continues to spur a decent equity market. And I think we're in a higher for longer interest rate period. The Fed telah 11 kali menaikkan suku bunga sejak awal 2022 saat inflasi sempat melampaui 9% sebelum akhirnya menurunkan kembali pada akhir 2024 dengan relatif terkendalinya inflasi. Tanpa menyertakan harga energi dan harga pangan yang memiliki volatilitas tinggi, indeks harga konsumen inti meningkat 3,3% secara tahunan. Ini juga melebihi ekspektasi dan ikut terangkat meningkatnya harga hunian yang naik 4,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Renova Purwadi dan tim VOA. Ya, pembekuan dana Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional USAID dan upaya penggabungannya dengan Deplu Amerika Serikat mengejutkan banyak pihak. Tapi langkah seperti ini sebelumnya juga pernah dilakukan oleh sekutu dekat Amerika Serikat, Inggris, yang baru-baru ini merestrukturisasi bantuan luar negerinya. Perdebatan soal Badan AS untuk Pembangunan Internasional atau USAID mirip dengan yang sebelumnya terjadi di Inggris. Pada 2020, Perdana Menteri saat itu, Boris Johnson, menggabungkan Departemen Pembangunan Internasional atau DFID dengan Kemlu. This will unite our aid with our diplomacy and bring them together in our international effort. The Foreign Secretary will be empowered to decide which countries receive or cease to receive British aid while delivering a single UK strategy for each country. Langkah Johnson sesuai dengan posisi partainya, Partai Konservatif, yang skeptis terhadap pembelanjaan untuk bantuan luar negeri. Not always kind of aligned with what he thought the UK's foreign policy priorities should be. I think there was definitely a sense among those on the right of UK politics that DFID was kind of, a bit too big for its boots perhaps, or needed better oversight.
Tapi langkah pemerintah Johnson mengejutkan penerima bantuan. Pada 2020, pembelanjaan Inggris untuk bantuan luar negeri juga diturunkan dari 0,7% produk domestik bruto ke 0,5%. Penyaluran bantuan juga dialihkan sesuai dengan pertimbangan geopolitis. There was more attention being paid to trying to outcompete, let's say, China or Russia, particularly in Asia Pacific, trying to upscale investment in these regions where historically aid had been much more focused on Africa. Kemlu Inggris yang sebelumnya bernama Foreign and Commonwealth Office atau FCO sejak penggabungan DFID lalu menjadi Foreign Commonwealth and Development Office atau FCDO. Di Amerika Serikat, Menlu Marco Rubio sejak awal Februari merangkap sebagai penjabat Direktur USAID sambil revisi dilakukan terhadap organisasi dan aktivitas badan bantuan ini. Pemerintahan Presiden Donald Trump mendesak agar bantuan asing diselaraskan dengan kebijakan America First atau mengutamakan Amerika sambil mencari jalan untuk melakukan efisiensi anggaran. Pengalaman Inggris dengan DFID yang kini masuk Kemlu bisa menjadi pelajaran bagi AS, menurut analis. In the UK instance, there was a sort of reputational hit. DFID had a very strong brand, as does USAID. There's also the kind of knock-on impact it has on morale and productivity. I think this is particularly going to be a case in the US. But there is now a sense that the FCDO is the sort of the one voice, and that there are people who have both development and diplomacy experience who are representing the UK in countries where the UK is spending development money. Juga menurut Durant, pengawasan ketat pembelanjaan penting bagi upaya menjaga dukungan publik bagi bantuan luar negeri. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Pemirsa, investor lokal dan internasional mengucurkan dana $100 juta lebih untuk pemrosesan litium di Zimbabwe, negara dengan cadangan litium terbesar di Afrika. Zimbabwe berharap penambangan dan pengolahan litium, yakni komponen utama baterai listrik, bisa mendorong pemulihan ekonomi negara itu. Bekas tambang timah ini ditutup sekitar 30 tahun lalu karena menurunnya harga. Tapi kini telah dibuka kembali sebagai perusahaan pertambangan Kamativi yang memproses litium. Menurut pemimpin adat dari daerah miskin ini, Boy Joseph Dingane, pembukaan kembali tambang telah mengubah nasib wilayah itu. Children are going to school. Children now are not dragging themselves. They are going for work. So it has changed the community completely. Menurut perusahaan pertambangan Kamativi, mereka mempekerjakan sekitar 1.300 orang dan telah mengekspor 50.000 ton litium yang telah diproses sejak diluncurkan sekitar setahun lalu. Para investor Zimbabwe dan internasional mengeluarkan sekitar $100 juta untuk menjadikan lokasi ini sebagai tambang litium yang berfungsi. Meng Yan adalah salah satu investor. 目前，公司直接为当地创造了300余个工作岗位。 并通过承包间接商创造了1000余个工作岗位，累计纳税超过了800万美元。随着阿尔七全厂的建设投产，项目将为津巴布韦的发展带来更多的就业和税收。 Biaya pengembangan tahap kedua tambang ini mencakup sekitar $150 juta. Presiden Emmerson Mnangagwa berharap Zimbabwe akan mendapat keuntungan dari meningkatnya permintaan. Menurut Emmerson, pemerintahnya akan terus memberlakukan larangan ekspor litium mentah agar negara ini mendapat lebih banyak pemasukan dari penjualan litium yang telah diproses. We shall value add our resource for our economy and unlocking maximum benefits from our country's abundant mineral resource. Government will therefore continue to support the drive by Kamativi Mining Company towards the processing of lithium ores into concentrates.
Namun menurut Direktur Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam, yakni organisasi untuk meningkatkan tata kelola sumber daya alam di Zimbabwe, larangan ekspor itu tidak ditegakkan secara tegas. Menurut direkturnya, organisasi mereka menyaksikan bertonton litium mentah keluar dari Zimbabwe. The companies that are exporting lithium from Zimbabwe, at first, they were exporting lithium in open trucks. But because of the criminality around the lithium trade, now it seems they are under instruction that they must either cover it in tents or they must put it in containers. We should have seen increased liquidity in our economy if we were charging correctly. So most probably, the lithium that is leaving Zimbabwe, I think less than 50% is being declared. The rest is leaving the country illicitly. Menteri Pertambangan Zimbabwe Zoda Zemu membantah adanya ekspor litium mentah dan meminta bukti atas tuduhan itu. Menurut Zoda, ekspor litium yang telah diproses akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Dan ia yakin pertambangan akan menjadi industri senilai $12 miliar bagi Zimbabwe. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Di tengah tingginya arus migrasi dari Amerika Selatan yang menyeberang di perbatasan selatan Amerika Serikat, petugas perbatasan juga menahan lebih dari 24.000 warga Tiongkok sepanjang tahun fiskal 2023. Mayoritas datang mencari suaka atau perlindungan, termasuk diantaranya adalah kelompok minoritas Muslim. Di kawasan pecinan di Flushing, kota New York, ternyata ada komunitas Muslim Tionghoa etnis Hui yang baru tiba di Amerika Serikat. Mereka masuk Amerika melalui jalur selatan tanpa visa untuk meminta suaka. Komunitas Tionghoa etnis Hui akui alami tekanan yang lebih ringan dibandingkan komunitas Muslim Uighur di Tiongkok. Narasumber yang VOA wawancarai meminta identitas disamarkan untuk keselamatan keluarga mereka di Tiongkok. The police will check your phone. Will check your phone, your photo, a message, your social media. If they find something about a religion, have a big problem. Pria ini sebut petugas pemerintahan dikirim ke rumahnya setelah ketahuan sebagai pemeluk agama Islam. Pemerintah Tiongkok membantah adanya tuduhan ini. Melalui kedutaan besarnya di Washington DC, pemerintah Tiongkok menyebut mereka melindungi kebebasan beragama warganya dan mengakui tidak ada campur tangan agama di Tiongkok. Pemirsa, kawasan Flushing, Queens disebut sebagai daerah pecinan terbesar di New York atau bahkan di Amerika Serikat. Sekitar 70% etnis Asia, utamanya warga Tionghoa dari berbagai etnis, bermukim di kawasan ini. Terkait bantahan pemerintah Tiongkok, analis memiliki pandangan yang lain. Starting in 2014, we see a move to securitize Islam, which means that the government is taking steps to, place restrictions on religious practice. Analis sebut Muslim Tionghoa mencari pertolongan sejak eskalasi pemerintah terhadap kebebasan beragama. So in particular in 2023, there was this big clash over a mosque that was being renovated because it was deemed to be in an illegal building style. And people sort of clashed with local police, and that led to a lot of people sort of fearing that there would be extra repression. Kelompok Muslim Hui di New York ini hidup di komunitas kecil dan sangat bergantung pada donasi. 此时此刻，不仅仅是我们，还有在中国境内好多的信仰我们伊斯兰教的一些的同胞们，在国内。因为他们的压迫，然后自己远离自己的家乡，逃离自己的家乡，然后在国内在奔波。我们只是很有幸的一小部分人来到了美国。 Kelompok migran ini tengah menunggu proses suaka mereka sembari membangun hidup yang baru di Amerika. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, permintaan daging halal di Amerika Serikat terus berkembang. Bagaimanakah proses penyembelihan hewan sesuai agama Islam di Amerika? Tim VOA mengajak Anda ke peternakan dan rumah potong halal di Union Bridge, Maryland. Aja. Di peternakan ini, anak-anak diperbolehkan bermain bersama hewan ternak. Lokasinya berada di kawasan Union Bridge, Maryland. Peternakan menyediakan daging kambing yang disembelih secara halal. Pemiliknya adalah Tanwir Ahmed, warga Amerika keturunan India. 30-acre farm. I bought this right around the pandemic time, just to keep myself fit and also to help our Muslim brothers in the local community to do their udhiyah, their zabiha meat needs. Berkunjung dan membeli daging halal langsung ke peternakan menjadi alternatif bagi warga Muslim yang ingin mendapatkan daging segar dan menyaksikan penyembelihan secara langsung. Karena pasokan di toko, rata-rata dagingnya sudah dibekukan. So here we have the option to see what we are buying, and we get to do the zabiyah halal ourselves. So we get to pick the animal that we need, and we know we are getting a good animal. Memiliki dan mengelola peternakan, lokasinya harus berada di pinggiran kota dan jauh dari pemukiman. Pemotongan hewan dalam jumlah besar harus memiliki fasilitas yang memadai dan memenuhi syarat dari Dinas Kesehatan setempat. It's a butcher place. You need to have a proper effluent treatment, and you have to have a waste treatment and all that properly done because it's a USDA requirement. So this is just for personal consumption. This is okay. Selain bisa bermain dengan hewan, anak-anak dan orang yang membeli kambing di sini bisa sekalian belajar cara menyembelih secara Islami yang dilakukan oleh pemilik peternakan. So once you pick an animal, the etiquette of it is that you shouldn't show another animal that you're slaughtering this other animal. Right? It's like, it goes against the principle. Nabi said not to do that. It is helping us to introduce our kids to the process of doing the zabiyah. They normally don't get to see this. Good job. Jumlah peternakan dan penyembelihan hewan halal di negara bagian Maryland masih bisa dihitung jari. Dan lebih jarang lagi peternakan yang memperbolehkan pengunjung untuk melihat dan belajar proses menyembelih hewan sesuai syariat Islam. Ini kambing lucu banget ya. Kalau udah gede, pegang ayah untuk nyembelihnya ya, terus kita makan. Dari Union Bridge, Maryland, Ronan Zakaria, Taris Hirziman, Alam Burhanan, VOA. Di negara bagian Texas, Amerika Serikat, orang-orang membuat kloningan hewan peliharaan kesayangan mereka agar hewan yang identik secara genetis itu bisa hidup setelah hewan kesayangan mereka mati. My original cat was named Chai, and she was what I can only explain as my soulmate pet. I have never had a relationship with an animal like I did with her in my life ever before or since. Ikatan emosional pelatih hewan Kelly Anderson dengan kucingnya begitu kuat, sehingga ia memutuskan untuk mengkloningnya. I struggled with depression when I had her. She saved my life more times than I can count. So it was very rough when she passed. Kelly pergi ke Viagen Pets and Equine, sebuah perusahaan kloning kucing, anjing, dan kuda yang berbasis di Amerika Serikat. Upon receiving the sample, we'll do a cell culture. We use a portion of the cells we've preserved to create cloned embryos, and then those are transferred to surrogate moms, and then from there it's a normal pregnancy period. Butuh waktu 4 tahun untuk mengkloning kucingnya. Kelly mengatakan meskipun lama, menunggu kucing itu datang, ibarat setitik cahaya di dalam kegelapan. When I got the call that they had actually finally cloned her, I think I was in shock more than anything. Belle has different markings, and her personality is different. I love her so much, and she is definitely like my heart cat, but it's not the same connection at all. And I never expected that or never wanted that. So the feedback that we get is that, the temperament and personality is quite similar, but they are still going to be their own unique individual. Cloning tidaklah murah. 6 tahun yang lalu, Kelly membayar $25.000 atau 390-an juta rupiah. I definitely took out a loan because I don't have that kind of money laying around. I'm just a broke dog trainer. I'm not Paris Hilton. Selebritas Paris Hilton menggunakan Viagen
untuk mengkloning anjingnya dan menghasilkan 2 anak anjing baru. Musisi Barbara Streisand juga mendapatkan 2 anjing hasil cloning dari Couton de Toulier kesayangannya. Kelly, yang memiliki akun Instagram untuk Belle bernama Clone Kitty, mengatakan meskipun ia dapat banyak cacian di media sosial, ia tidak menyesal. It was never about resurrecting her or reincarnating her. It was, I just wanted a piece of her to carry on. Belle is that small piece of her. Kelly juga memiliki DNA dari anjing Siberian Husky miliknya, Ghost, yang disimpan di Viagen dengan harapan dia dapat mengkloningnya suatu hari nanti. Isu cloning hewan, baik untuk penelitian maupun komersial, masih menjadi pro kontra di Amerika Serikat. Sebuah survei pada 2018 oleh Statista menunjukkan 51% responden menganggap cloning hewan salah secara moral, dan hanya 40% yang menganggapnya bisa diterima. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Demikian Mata Dunia kali ini, saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.